Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardia Jabiro dengan NIM 2402010004. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep dan aspek polio pada dewasa. Apa itu polio? Nah, mari kita bahas. Polio pada dewasa adalah penyakit infeksi virus yang disebabkan oleh poliovirus yang menyerang sistem saraf pusat pada orang dewasa. Penyakit ini dapat menyebabkan kelemahan otot hingga kelumpuhan dan pada kasus berat dapat mengganggu pernafasan. Yang kedua, latar belakang. Nah, poliomyelitis tidak hanya menyerang anak-anak tetapi juga orang dewasa. Yang kedua, polio dewasa dapat menyebabkan kecacatan permanen. Yang ketiga, gangguan neuromuskular berdampak pada kualitas hidup. Yang keempat, perawat memiliki peran penting dalam pemulihan dan pencegahan komplikasi. Selanjutnya, pengertian polio. Poliomyelitis pada orang dewasa merupakan penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh poliovirus dan menyerang sistem saraf pusat, terutama neuromotorik di medula spinalis. Pada usia dewasa, polio umumnya muncul akibat tidak lengkapnya imunisasi saat kecil, penurunan imunitas, atau reaktivasi virus yang tersisa, serta dapat berkembang menjadi polio syndrome atau PPS. Selanjutnya, etiologi. Nah, penyebab utama polio adalah poliovirus tipe 1 dan tipe 2 dan tipe 3 yang termasuk dalam kelompok enterovirus. Penularan terjadi melalui yang pertama, jalur fekal oral, yang kedua, kontaminasi makanan dan minuman, yang ketiga, kontak langsung dengan penderita atau carrier. Pada orang dewasa, faktor polio meliputi yang pertama, riwayat imunisasi polio tidak lengkap. Yang kedua, lingkungan dengan sanitasi yang buruk. Yang ketiga, imunitas yang turun. Selanjutnya, patofisiologi. Poliovirus masuk melalui saluran cerna, berkembang biak di orofaring dan usus, kemudian menyebar melalui aliran darah, viremia. Virus yang menyerang sel saraf motorik anterior spinal cord sehingga menyebabkan kerusakan neuron. Kerusakan ini bersifat permanen dan menimbulkan kelemahan otot, atrofi, hingga paralisis flaksid. Selanjutnya, manifestasi klinis. Yang pertama, terjadi demam, nyeri kepala, dan kelelahan. Yang kedua, nyeri otot dan sendi. Yang ketiga, kelemahan otot progestrip. Yang keempat, penurunan refleks. Yang kelima, paralisis flaksid asimetris. Yang keenam, gangguan pernapasan pada kasus berat. Selanjutnya, komplikasi. Nah, komplikasi yang terjadi di poliovirus pada orang dewasa, yang pertama, paralisis permanen. Yang kedua, atrofi otot. Yang ketiga, kontraktur sendi. Yang keempat, gangguan pernafasan post polio syndrome atau PPS. Selanjutnya, asuhan keperawatan. Jika ingin menegakkan asuhan keperawatan, ada beberapa yang harus diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, pengkajian. Pengkajian terdiri dari nama, umur, jenis kelamin, diagnosis medis, seperti contohnya poliomyelitis atau polio. Yang kedua, keluhan utama pasien, yang contohnya pasien mengeluh lemas dan sulit menggerakkan kaki dan tangan. Lalu yang ketiga, riwayat penyakit sekarang. Pasien mengalami demam disertai nyeri otot. Kemudian muncul kelemahan otot secara bertahap hingga mengalami keterbatasan gerak. Yang keempat, pemeriksaan fisik. Yang pertama, keadaan umum. Pasien tampak lemah dan mudah lelah. Yang kedua, neuromuskular, kelemahan otot flaksid, refleks menurun, atrofi otot. Yang ketiga, muskuloskeletal, kekuatan otot menurun, rum terbatas, kontraktur. Yang keempat, pernafasan, nafas dangkal, ekspansi dada menurun. Yang kelima, kardiovaskuler, toleransi aktivitas menurun, cepat lelah. Lalu selanjutnya, diagnosa keperawatan atau SDKI utama, yaitu gangguan mobilitas fisik. Definisi, keterbatasan kemampuan melakukan gerakan fisik secara mandiri, dasar kelemahan otot, dan kerusakan neuromuskular akibat polio. Selanjutnya, SLKI atau standar luaran keperawatan. Mobilitas fisik meningkat, kriteria hasil, kekuatan otot meningkat, rentang gerak sendi membaik, kemampuan bergerak lebih mandiri, ketergantungan berkurang. Lalu selanjutnya, intervensi keperawatan atau SIKI.
Manajemen mobilitas, tindakan keperawatan, kaji kemampuan dan kekuatan otot pasien, latih rentang gerak, room, aktif dan pasif pasien. Lalu yang ketiga, bantu ambulasi secara bertahap. Yang keempat, cegah kontraktur dan deformitas. Yang kelima, kolaborasi dengan fisioterapis. Lalu selanjutnya, yang pertama, implementasi. Yang pertama, latihan room aktif dan pasif. Yang kedua, membantu ambulasi bertahap. Yang ketiga, kolaborasi dengan fisioterapi. Yang keempat, edukasi pasien dan keluarga. Lalu selanjutnya, edukasi. Pentingnya latihan rutin. Yang kedua, pencegahan kontraktur. Yang ketiga, perawatan kulit. Yang keempat, dukungan psikologis. Lalu selanjutnya, evaluasi. Yang pertama, kekuatan otot meningkat, aktivitas mandiri bertambah, nyeri berkurang, tidak terjadi komplikasi. Lalu selanjutnya, kesimpulan. Polio pada orang dewasa bukan sekedar penyakit infeksi, tetapi kondisi yang dapat membatasi gerak dan kemandirian pasien. Masalah utama yang muncul adalah gangguan mobilitas fisik akibat kerusakan saraf. Melalui asuhan keperawatan berbasis standar diagnosis keperawatan Indonesia SDKI, standar luaran keperawatan SLKI, dan standar intervensi keperawatan Indonesia SIKI. Perawat berperan penting membantu pasien bergerak lebih mandiri, mencegah komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidup. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq wasabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.